ibunya si Yesus itu, Bunda Maria, kalau meninggal, siapa yang cabut rohnya? Kalau kata Yesus apa Pak, siapa? kalau kata Pak Yusuf Manubulu, setan yang cabut nyawa Yesus. Enggak, maksudnya gini. Iya, kalau Bunda Maria otomatis ya Yesus, karena kan dia kan Tuhan yang mengizinkan nyawa orang tercabut, berarti anaknya durhaka dia. Kan anaknya durhaka gitu. Anak kan durhaka. Masa ibunya dicabut rohnya? Kan gitu. Nggak dibawa lagi ke surga. Nggak apa lagi situ. Dan masalahnya gini, Bunda Risa, yang surga ini atau neraka itu kan kita yang masih hidup ini, masih hidup di alam ini kan nggak tahu surganya seperti apa, nerakanya seperti apa. Kita kan nggak tahu sebenarnya. Gitu. Nanti kita sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah, channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Psikologku hebat katanya. Selamat malam, Bunda. Ya, malam. Agamanya apa, bro? Iya, agama Kristen. Itunya tolong dicabut. Casan HP-nya tolong dicabut, storing. Kenapa, Bunda? Dicabut itu suaranya storing. Cabut casan HP-nya. Oh, iya, oke, mantap. Oke, Bunda. Maaf saja, aku nggak bisa on cam ya, karena ini, Bunda. Tapi wajib on cam. Nggak bisa. Di sini wajib on cam. Kalau nggak mau nggak bisa. Saya ini Bunda, mau saja, Bunda. Kalau tidak mau buka kamera, silakan turun, Bang. Di sini wajib buka kamera. Bunda. 1, 2, 3. Oke, siap. Mau buka kamera atau turun? Silakan buka kamera. Bunda. Kan enak, Pak. Gini. Malam, Pak. Gini, Bu. Ya, gini, Bunda. Iya, Pak. Saya cuman pengen berikan sama Bunda, karena memang selama ini saya memang agamanya Kristen ya. Cuman memang saya ikuti selama ini Bunda punya pembahasan terhadap agama Kristen maupun dari Islam, tapi saya lebih cenderungnya di apa yang Bunda paparkan selama ini. Saya pernah ikuti semua gitu.
Ya, terus Saya sudah masalahnya ikuti apa? semua. Masalahnya apa? Anda ikuti saya terus masalahnya apa? Iya, karena saya ikuti selamanya ada beberapa hal yang Bunda paparkan, masalah dari Yesus, Bapak Yesus, apa ya. Karena memang apa nama yang dari pihak seagamanya dari saya itu memang mereka kasih informasinya, memberikan informasinya atau memberikan keterangan-keterangan itu memang tidak jelas semua, gitu. Memang tidak jelas. Maksudnya? Karena apa yang dikatakan di Bible atau di itu Biblenya lain, mereka punya pembahasannya lain, gitu. Jadi saya ikuti dengan Mbak punya keterangan, walaupun Mbak atau Pak Ustadz Yusuf PI punya keterangan itu memang semuanya jelas, gitu. Mereka itu bohong semua, gitu. Jadi maaf saja Bunda, saya itu sudah punya. Maksudnya para apologet Kristen itu rata-rata berbohong gitu. Berbohong, iya. Berbohong. Karena di situnya ditulisnya di Bible itu dikatakan A, mereka ucapkan itu B, kan gitu. Sebenarnya kalau kita membahaskan masalahnya Yesus disalibkan, itu bukan yang disalibkan, itu bukan Yesus sebenarnya. Orang yang serupakan seperti Yesus yang disalibkan itu, orang yang serupakan wajahnya seperti Yesus, Nabi Isa. Dan memang nyatanya sebenarnya Yesus itu bukan disalibkan, gitu Bunda. Nabi Isa itu sebenarnya kepercayaannya dari, kalau agamanya dari Muslim itu mereka dianggap bahwa itu utusan, dia sebagai utusan. Yang disalibkan itu bukan Yesus sebenarnya, orang yang serupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Gitu. Tapi Bapak Kristen Bapak masih Kristen? Ya, saya siap. Bapak sering nonton diskusi lintas agama? Ya, saya sering nonton lintas agama untuk dari Bang Zuma, dari Yusuf PI, termasuk dari Bunda Nora, dari Bunda juga saya pernah saya ikuti. Dan itu nanti jelas semua sebenarnya. Itu sebenarnya tidak bisa sebenarnya. Karena apa? Penyelipan Yesus itu, saya juga pernah baca di ayat berapa di Al-Quran, saya pernah baca itu, dan memang itu saya dapatkan itu karena yang disalibkan Yesus itu orang yang menyerupai wajahnya seperti Nabi Isa, dan itu yang saya percaya dari situ. Orang yang Anda gerejanya di mana, Pak? Saya gini. Hah? Saya di gini. Saya orang Maluku Utara. Di mana itu? Maluku Utara. Saya. Daerah mana? Saya di Ternate dulu.
Oh, di Ternate. Saya Jadi dulu Bapak yang di daerah Gemim, tengah. Ya. Muara Tengah. Tapi Bapak masih sering ke gereja. Sekarang tidak bisa lagi ke gereja. Kenapa? Iya, karena itulah. Sudah ada keraguan. Iya, keraguan itulah. Saya enggak, sudah hampir 3 tahun saya tidak pernah ke situ. Memang karena teman-teman saya juga pernah bilang, kamu tidak ke situ ya, saya bilang saya masih sakit, masih. Memang itu saya dengarnya itu seperti itu. Jadi saya nggak bisa lagi. Jadi saya cuma pengen dengar informasi dari keterangan dari Bunda Rifa, maksudnya kasih keterangannya seperti apa, di bagian Islamnya seperti apa. Oke, boleh. Oke, mungkin tapi saya mute ya, soalnya Bapak ada double, biar kita tidak dengar suara noise juga. Kita tutup mic dulu. Mungkin saya kasih materi-materi ringkas aja, Pak. Ya, saya mute dulu. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Hak memilih agama itu kembali ke kita masing-masing, karena dalam Islam sendiri itu surga dan Islam itu adalah pilihan. Dan orang yang berpikir, orang yang berakal, orang yang jujur itu pasti benar. Ya, karena itu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai free gift, hadiah sebagai manusia yang membedakan kita dengan manusia. Swendi tadi adalah orang Kristen yang mengaku dengan lidahnya baca Bible tidak perlu pakai akal, seolah-olah dia menegaskan bahwa Kristen agama untuk orang-orang tidak berakal. Beda, Islam itu agama untuk orang berakal. Nah, mungkin saya sedikit Pak Bravo ya. Pertama, perkara Yesus dulu. Yesus dalam pandangan Islam itu kalau merujuk kepada Nabi Isa itu tidak pernah dikatakan sebagai terkutuk-kutuk seperti Galatia pasal 3 ayat 13. Tidak pernah. Beliau itu posisinya adalah seorang rasul yang dimuliakan di dalam Islam, yang kami itu tidak boleh melebihkannya, tidak boleh menuhankannya, tidak boleh merendahkannya. Yahudi merendahkan Nabi Isa dengan mengatakan dia anak hasil perzinahan. Kristen terlalu memuliakan sampai mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Maka Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad untuk kita bahwa sebenarnya dia bukan orang terhina, bukan orang terkutuk, bukan pula Tuhan, tapi adalah Rasul yang dimuliakan. Maka keyakinan Islam ini berada di tengah yang tidak menistakan dan tidak meninggikan berlebihan. Dan pada faktanya Yesus pun mengaku sebagai utusan Tuhan, sebagai anak manusia. Jadi keyakinan Islam ini sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan, walaupun itu di dalam Bible sekalipun. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan menuhankan, menyembah Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Yesus menuhankan yang dia panggil dengan Bapa. Istilah Bapa dalam konteks ini bukan merujuk kepada bapaknya yang kandung, karena Tuhan tidak mungkin beranak, tapi istilah Bapa itu merujuk kepada sembahan. Ya, sembahan. Jadi Yesus sendiri itu punya Tuhan. Maka mustahil ada Tuhan dikatakan Tuhan kalau dia punya Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu yang tidak berawal. Dan dia adalah awal, dia adalah akhir. Ya, segala sesuatu yang menjadikan asbab sesuatu ada, yang dialah sumber segala sesuatu itu, dan dia tidak berasal dari segala sesuatu, karena dialah asal dari segala sesuatu. Dalam bahasa filsafatnya adalah prima causa, causa prima. Nah, jadi kalau kita melihat sudut pandang saudara kita Kristen itu mengajarkan supaya menghinakan para nabi-nabi untuk memuliakan umat Kristen sendiri. Contoh, penyalipan Yesus itu, kata Kristen, adalah cara Tuhan untuk memuliakan orang-orang berdosa dengan cara menumbalkan orang benar. Itu bertentangan dengan kitab Amsal pasal 21 nomor 18. Ya. Ya, kita lihat
pertentangan ajaran Kristen dengan perjanjian lama itu banyak sekali. Salah satu ayatnya adalah Amsal. Kita lihat di sini. Amsal mana ya, sebentar ya Bang ya. Saya kasih lihat ayat yang sangat bertentangan dari perjanjian lama dengan doktrin iman Kristen, bahwa kalau di dalam kitab Amsal tidak ada Tuhan menumbalkan orang baik untuk menyelamatkan para pendosa. Ini saya perlihatkan ayatnya. Ya, dalam kitab Amsal, orang fasik dipakai sebagai tebusan. Ya, jadi orang fasik itulah yang jadi tebusan. Dipakai tebusan bagi orang benar. Tapi kebalikannya di Kristen, Yesus yang orang benar dijadikan penebus bagi orang fasik. Padahal di dalam Amsal, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi kalau abang bilang tadi, abang percaya bahwa Nabi Isa itu tidak disalib tapi diserupakan, ini dia pernyataannya, pengkhianat. Siapa pengkhianat? Yudas. Dialah yang menggantikan orang jujur yang adalah Nabi Isa atau Yesus. Jadi Amsal sendiri menjelaskan yang namanya hukum berlaku itu adalah orang fasik menggantikan posisi orang yang benar. Siapa orang fasik? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Maka Yudas sebagai orang fasik menggantikan posisi dari Yesus. Dan pengkhianat, siapa pengkhianat? Yudas. Sebagai ganti orang jujur, siapa orang jujur? Yesus. Maka Yudas menggantikan posisi Yesus di tiang salib. Tapi di Kristen dibalik. Maka doktrin Kristen bertentangan dengan Amsal pasal 21 nomor 18. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai Bible, nah sayangnya saudara-saudara Kristen itu beriman kan bukan merujuk kepada Bible, tapi merujuknya kepada pandangan pendapat bapak-bapak gereja. Kan bapak-bapak gereja. Kenapa seperti itu? Karena memang ya ajaran Kristen ini berasal dari konsili, Pak. Konsili itu apa? Rapat keputusan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja memberikan ide, gagasan tentang agama ini, maka itu diakui oleh kemudian saudara-saudara Kristiani. Seperti itu, Pak, yang terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang penyalipan, memang di Amsal dikatakan pengkhianatlah yang menggantikan orang jujur. Jadi wajar kalau Yudas menggantikan posisi Yesus, karena Yudas pengkhianat, Yesus orang jujur. Itu sejalan, ajaran Islam itu sejalan dengan Amsal. Yang berbeda itu doktrin Kristen tentang penyalipan yang diajarkan oleh Paulus. Seperti itu. Sebenarnya membuat orang Kristen ini jauh tersesat itu adalah surat-surat Paulus. Dan lucunya surat-surat Paulus ini muncul setelah Yesus tidak lagi di dunia. Artinya surat-surat Paulus ini adalah surat-surat ketika Paulus itu menjelaskan agamanya, yang mana dia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Justru saudara-saudara Kristen di gereja malah banyak ngikutin ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Dan saya bisa buktikan banyak ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus kalau kita ke sana gitu. Silakan, Pak. Suara Bapak nggak kedengaran, Pak. Ke mute. Coba Bapak suaranya dibuka, Pak. Suaranya di mute. Suaranya dibuka, Pak. Suara Bapak buka dulu suaranya. Alans. Gitu. Itu yang terjadi. Buka mic-nya dulu, Pak. Ini saya undang buka mic ya. Nih. Coba Bapak klik OK di situ.
Mm-mm. Mm. Tuhan bisa dilahirkan. Mm. Ya. Gitu. Dalam Berarti kitab kalau perjanjian lama seumpama- dikatakan, Pak. kalau begini Wanda, kalau seumpamanya kalau Yesus sebagai kepercayaan Allah, berarti kalau seumpamanya kalau yang ibunya si Yesus itu Bunda Maria kalau meninggal, siapa yang cabut rohnya? Kalau kata Yesus Pak, apa? kalau kata Pak Yusuf Manubulu, setan yang cabut nyawa Yesus. Enggak, maksudnya gini. Iya, kalau Bunda Maria otomatis ya Yesus, karena kan dia kan Tuhan yang mengizinkan nyawa orang tercabut, berarti anaknya durhaka dia. Kan adanya durhaka gitu. Anak kan durhaka. Masa ibunya dicabut rohnya? Kan gitu. Nggak dibawa Sebenarnya lagi ke surga. Nggak bawa lagi ke situ. Dan masalahnya gini Bunda Rifa, yang surga ini atau neraka itu kan kita yang masih hidup ini, masih hidup di alam ini kan tidak tahu surganya seperti apa, nerakanya seperti apa. Kita kan tidak tahu sebenarnya. Gitu. Nanti kita sudah mati, udah meninggal istilahnya, baru kita berhadapan dengan siapa yang punya penguasaan yang ada di surga dengan di neraka, punya penguasanya siapa. Ini gitu. Jadi kan ini kan bingungnya Bunda Maria, anaknya Yesus Isa, kan gitu. Kalau Bunda Maria meninggal, siapa yang cabut rohnya? Anaknya sendiri yang cabut rohnya? Kan tak mungkin. Kan gitu. Sebelum Kan Yesus lahir, Tuhannya Bunda Maria siapa gitu, Pak? Iya. Sebenarnya kalau punya kepercayaan orang yang ada di muka bumi ini di duluan, berarti kan Adam sebenarnya, Nabi Adam. Sebenarnya Nabi Adam yang harus dipercayakan bahwa itu Tuhan sebenarnya. Karena gitu. Cuman ini sebaliknya. Begitu. Ini sebaliknya. Karena itu permainan orang-orang yang gitu. Jika orang-orang yang kasih keterangan di gereja pun tidak jelas, semuanya untuk itu tidak jelas semua. Gereja kami sebenarnya itu di depan mimbar itu ada tempat apa namanya, kalau bahasa apa nama, kalau tempat cuci piring namanya apa itu, baskom atau apa itu, baskom. Nah, itu ditaruh dengan pasir di depannya itu, pasir di depannya. Untuk apa itu, Pak? Untuk apa itu, Pak? Di situ pendeta diperintahkan tutup mata untuk kita melihat Tuhan. Karena gitu. Perintahnya harus tutup mata melihat Tuhan. Oh ya, pakai pasir gitu. Iya. Dan banyak yang Di mencoba situ. melakukan itu. Ya kurang tahu juga di tempat-tempat lain mungkinnya tidak seperti itu.
kemungkinan di tempat-tempat yang lain kemungkinan seperti itu. Kemungkinan tidak hanya di situ saja mungkin ya. Iya, kemungkinan seperti itu. Dan di depan istilah apa nama, kalau di muslim itu apa nama, mimbar ya, apa Mimbar. mimbar kan ada itu berdiri dengan pasir. Di situ langsung kita terlihat tutup mata melihat Tuhan, gitu. Oh gitu. Setiap hari begitu atau setiap gereja aja? Maksudnya setiap proses ke gereja begitu ritualnya? Maksudnya ritualnya nanti ada punya ada waktunya, tidak di setiap minggu atau tidak di setiap di hari minggu, tidak. Dan Bapak sendiri bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Karena gini, dari kamarnya gini, saya sendiri buktikan bahwa pada saat Bapak penderanya mengucapkan bahwa harus tutup mata dan melihat Tuhan, kan gitu. Setelah kita tutup mata serentaknya, kan di depannya udah punya pasir di situ. Dia lepas sepatunya, karena masih ada kos kakinya kan gitu, masih ada sarung kakinya. Diinjak ke pasir itu. Setelah sudah selesai injak, dia balik pakai sepatu ulang dan dia bilang inilah Tuhan kita datang. Ini lihat tanda kakinya ini. Di atas itu, di atas. Itu yang saya bingung sebenarnya. Jadi itu terjadi begitu? Iya, terjadi. Dan artinya bukan bukan setiap di hari Minggu, bukan ya. Tapi ada punya waktu-waktu yang tertentu. Saya juga tidak tahu waktunya seperti apa. Tunggu. Artinya salah. Oke. Jadi memang seolah-olah Bapak ditawarkan melihat Tuhan, terus tiba-tiba mereka bikin pasir, nanti diinjak, terus dia bilang ini jejak Tuhan kita, begitu? Iya. Oh. Dan Bapak pernah coba untuk bongkar nggak? Enggak pernah. Ada orang yang pernah curiga dan ragu nggak? Memang pernah ada yang pernah curiga dan ragu juga, tapi tidak mungkin cuma saya sendiri yang mencurigakan dengan ragu, bukan saya sendiri. Sebentar, waktu Bapak tutup mata melihat Tuhan, itu Tuhannya punya kumis atau enggak? Enggak, beliau menceritakan bahwa enggak gini. Bang Mesia harus tahu ya, beliau ini menceritakan memang keraguannya terhadap kekristenan, dan beliau sudah merasa aneh dengan ajaran Kristen. Makanya beliau ceritakan salah satu ajaran barusan itu adalah dimana beliau dijanjikan melihat Tuhan, terus ada pasir dan kemudian pasirnya itu diinjak dan pendetanya bilang inilah bekas kaki Tuhan. Sebenarnya beliau sudah tidak percaya dengan itu. Maksudnya beliau sedang menceritakan kepada kita apa yang beliau alami di gereja, dan itu juga yang membuat beliau mungkin sekarang tuh yakin beliau ini penonton diskusi lintas agama, dan beliau memang
bilang rata-rata apologet Kristen itu memang berbeda apa yang dijelaskannya dengan yang tertulis begitu. Beliau ini dari mana abangku tadi gerejanya apa tadi? Hamim apa? Iya. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.